Kemudian anak saya mau SD nih ya, nanti lingkungannya ngajarin nggak ya? Atau melanjutkan pendidikan yang dibangun di TK nggak ya? Anak saya nanti bisa ngikutin nggak ya? Begitu ya? Kecemasan-kecemasan dari yang sudah lulus SD juga ke SMP-nya seperti itu gitu ya. Kalau yang lulus SMP ke SMA-nya juga seperti itu, atau bahkan orang tua yang anaknya lulus SMA dia melanjutkan ke perguruan tinggi yang rata-rata baru Senin kemarin ya perguruan tinggi mulai masuk kuliah, juga akan merasakan kecemasan yang sama. Pengaruh lingkungan untuk pembangunan atau pembentukan karakter. Kita cek teman anak kita siapa, anaknya siapa gitu ya, latar belakang orang tuanya, dia pekerjaannya apa, karena itu sangat mempengaruhi. Lagi nonton? Sekalian yuk support dakwah ini dengan infak. Sedikit dari kita, besar manfaatnya. Alhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jumpa lagi dengan program Smart Mom bersama saya Wiwi Woro. Kali ini kita akan membahas tentang peran kita sebagai orang tua ya. Peran yang sangat mahal, peran istimewa yang diamanahkan oleh Allah. Tidak ke seluruh ayah dan bunda gitu ya. Sehingga memang fungsi atau peran ini harus kita jaga dan jalankan dengan sangat baik ya. Tema kita adalah 5 kecemasan yang dirasakan orang tua. Normal nggak ya? Waduh ya, ini dari temanya bikin penasaran ya, ayah dan mama hebat. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa amanah yang sangat istimewa yang diberikan kepada kita adalah ketika ada anak yang memanggil kita papa, ayah, abi gitu ya. Atau bahkan anak kita memanggil umi, mama, bunda, ibu gitu ya. Rasanya sangat sempurna ya keberadaan kita di dunia ini. Karena kita punya keturunan gitu ya. Kita punya masa depan, kita punya tabungan ya Allah gitu ya. Ekspektasi yang begitu besar bahwa anak saya ini adalah investasi dunia akhirat saya. Bukan hanya untuk menjadi penyejuk mata ketika saya hidup di dunia, tetapi kelak meskipun harus berpisah, misalnya orang tua harus pulang dulu gitu ya, dapat aliran amaliyah jariyah melalui anak-anak kita, tentu dari anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya. Tetapi untuk kemudian bisa mengantarkan putra-putri kita menjadi anak yang soleh dan solehah, tentu memang perlu proses yang panjang yang disebut dengan parenting ya. Pengasuhan, pendidikan, memberitahu mana yang baik dan benar begitu ya. Bagaimana ngajarin menjadi manusia yang kenal dengan Robnya, bagaimana hidup yang sekali-kalinya bisa dikelola dengan sangat baik begitu ya. Ada amanah besar bahwa kita semuanya adalah pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa gitu ya, menggali potensi anak, kemudian mengantarkan mereka menemukan potensinya sehingga apapun nanti perannya itu memberikan kontribusi terbaik untuk umat, untuk orang lain. Ya tentu kalau berbicara parenting ini proses yang sangat panjang, dan ayah bunda menjadi orang tua itu tidak ada sekolahnya, betul? Kalau kita kemudian mengikuti gaya parenting orang tua kita, waduh ya, ada yang mungkin ya yang generasi X, 70-an begitu. Sekarang eranya era digital, era milenial gitu ya, generasi terakhirnya adalah generasi Z begitu. Rasa-rasanya rada kurang relevan begitu ya. Kalau pola parenting generasi X dipakai kita sekarang untuk mendidik generasi Z, sangat tidak relevan. Sehingga perlulah seorang menjadi orang tua itu adalah belajar tiada henti. Kalau tidak, wah ya tadi ya, amanah dari Allah yang begitu besar, amanah pendidikan, amanah pengasuhan, yang tadi goalnya harusnya anak itu menjadi apa ya, investasi dunia akhirat, tentu itu hanya angan-angan belaka ya.
Nah, tapi tidak bisa dipungkirin sebagai orang tua, setidaknya Bu Wiwi mencatat ada 5 kecemasan nih ayah dan bunda ya yang sering kita rasakan begitu. Kita akan bahas satu persatu begitu ya. Kemudian nanti kita diskusikan gimana ya caranya kalau kita merasakan kecemasan-kecemasan seperti ini. Yang pertama adalah cemas atau merasa tidak menjadi orang tua yang cukup baik untuk anak. Biasanya ini menghinggapi apa ayah dan mama hebat? Menghinggapi ayah bunda yang baru pertama kali punya anak. Waduh ya, jadi anak pertama itu lebih banyak begitu ya, kita experience-nya. Karena aduh ilmunya baca, tapi gimana cara mengimplementasikannya rada-rada belum punya pengalaman gitu ya. Hampir bisa di cross check barangkali, waduh ya. Kalau ada yang meneliti begitu ya, pasti orang tua itu merasa, aduh saya kok tidak maksimal ya menjadi orang tua. Terlebih ayah dan mama hebat, khususnya mama hebat yang memilih juga punya peran publik gitu. Selain dia menjadi ibu, selain dia menjadi istri, dia juga menjadi fungsi yang lain di tempat kerja yang lain. Pasti ada perasaan, kok kayaknya aku belum menjadi ibu yang baik ya. Kok rasa-rasanya harusnya saya yang harus nganterin anak, saya harus kerja gitu ya, harus dibantu, banyak hal. Rasa-rasanya saya yang harusnya ngedampingin apa sih, membuat PR gitu kan ya, kenapa sih saya nggak ada begitu. Nah ayah dan mama hebat, wajar nggak sih kita punya perasaan seperti itu? Wajar saja, kita manusiawi. Tapi kalau kita punya idealisme dan kita tahu sebelah mananya nih yang belum baik, kan nggak semuanya belum baik kali ya, sebelah mananya ini penting nih ayah dan mama hebat ya. Kalau kita udah tahu sebelah mananya yang saya belum baik menjadi orang tua, oh saya kurang sabar misal, oh berarti aspek kesabaran ini yang perlu dilatih. Saya kurang begitu care, perhatian, kurang ngerti bahasa tubuh anak sulit ngobrol dengan orang tua, oh berarti harus belajar. Oh, bagaimana sih memahami bahasa tubuh anak-anak kita? Kalau mengkerut gitu misalnya ya, alisnya 2 udah mengkerut, berarti dia sudah sangat tidak nyaman. Diomelin terus misalnya sama bundanya begitu ya. Itu adalah bagian-bagian. Jadi ayah dan mama hebat definisikan begitu ya, mana yang belum baik dan buat program perbaikannya seperti itu. Yang kedua adalah orang tua khawatir anak tidak bisa survive di sekolah. Betul atau betul? Betul gitu ya. Yang ketiga, karena ini nyambung ya sekalian, adalah kita khawatir pengaruh lingkungan untuk pembangunan atau pembentukan karakter anak. Nah, saya kemarin TK-nya enak banget begitu ya, kondusif, mulai dari pembiasaan sholat sunnah duha, sholat duhur gitu, kemudian makan siang, pokoknya sampai rumah beres deh gitu ya, kemudian doa-doanya dan sebagainya. Kemudian anak saya mau SD nih ya, nanti lingkungannya ngajarin gak ya, atau melanjutkan pendidikan yang dibangun di TK gak ya, anak saya nanti bisa ngikutin gak ya, begitu ya. Kecemasan-kecemasan dari yang sudah lulus SD juga ke SMP-nya seperti itu gitu ya. Kalau yang lulus SMP ke SMA-nya juga seperti itu, atau bahkan orang tua yang anaknya lulus SMA dia melanjutkan ke perguruan tinggi yang rata-rata baru Senin kemarin ya, perguruan tinggi mulai masuk kuliah, juga akan merasakan kecemasan yang sama. Termasuk lingkungan sekolah saya, lingkungan tempat belajar anak saya. Ini poin kedua yang kita bahas ya, 2 dan 3 yang kita bahas. Mendukung nggak ya untuk visi pendidikan di rumah? Kata kuncinya apa coba ayah dan bunda? Kata kuncinya adalah orang tua harus sangat cerdas memilih lingkungan sekolah. Jangan sampai sudah memilih sekolah baru tahu kalau anak saya itu di luar ekspektasi yang kemarin diinginkan oleh orang tua. Gak bisa. Oke sayang, kamu nanti insya Allah ya dek, apalagi kalau misalnya
Dari TK ada sebuah yayasan yang memberikan penawaran pendidikan yang sesuai dengan visi sekolah. Misalnya dari TK sampai SMA itu bisa menjadi referensi bagi kita untuk memudahkan begitu. Kita memastikan bahwa nilai yang dibangun dari seluruh satuan pendidikan TK ke SD, SD ke SMP gitu ya, SMP ke SMA itu gradasinya bagus, pertumbuhannya bagus. Kata kuncinya di apa tadi Ayah dan Mama Hebat? Pemilihan lingkungan sekolah, pemilihan lingkungan belajar. Kita sudah pernah bahas yang tentang ini ya. Sebaiknya melakukan survei, kemudian tanyakan visi sekolahnya mau dibawa kemana, kurikulumnya seperti apa, metodologi pembelajarannya seperti apa, banyak enggak pembelajaran proyek yang mengaktifasi potensi siswa, kualitas guru-gurunya seperti apa, itu perlu dilakukan saat survei memilih sekolah. Pastikan jangan pilih sekolah ya, termasuk lingkungan anak-anak kita, karena tadi yang ketiga yang biasanya khawatir adalah pengaruh lingkungan terhadap pembentukan karakter. Anak-anak itu usia SD ke atas bahkan sampai ke SMA, menurut survei itu konsepnya adalah peer group. Jadi anak-anak itu senang berkomunitas begitu ya, akan mencari komunitas yang tentunya relevan, yang hobinya sama gitu ya. Saya hobinya menggambar, dia senang mencari teman yang hobinya menggambar. Saya senang dengan pelajaran ini itu, dia akan cari komunitas gitu. Jadi pastikan itu di cross check juga ya. Kita berkenalan gitu, sesekali boleh nanti belajar kelompoknya di rumah sambil berkenalan begitu ya. Biasanya kalau grup-grup kelas kita bisa silaturahmi itu dengan wali kelasnya, wali asuhnya dan orang tua yang lain begitu. Dan jangan sungkan Ayah dan Mama Hebat, pastikan hal-hal yang misalnya ada yang membuat kita resah. Duh, ini anak kita kan sekarang Masya Allah ya, sekolah-sekolah sudah memakai digitalisasi sekolah, misalnya presensi melalui fingerprint begitu. Nih anak kita fingerprintnya dia udah keluar dari sekolah, udah sampai nih ke handphone orang tua gitu. Harusnya perjalanan cuma 20 menit misalnya, kemana ya kok belum sampai gitu. Itu adalah bagian-bagian yang bisa kita tabayunkan, komunikasikan gitu ya. Kalau kita punya circle lingkungan belajar yang baik, orang tuanya baik, komunikasi dengan pihak gurunya baik, jadi insya Allah kita tidak akan mengalami kecemasan yang ini ya Bunda ya. Yang poin kedua ya tadi, anak tidak bisa survive, karena itu kuncinya memilih sekolah, melakukan survei, membuat kesepakatan dengan anak gitu ya. Termasuk adalah pengaruh lingkungan untuk pembangunan atau pembentukan karakter. Kita cek teman anak kita siapa, anaknya siapa gitu ya, latar belakang orang tuanya, dia pekerjaannya apa, karena itu sangat mempengaruhi. Seperti itu ya, insya Allah ini adalah bagian-bagian yang perlu kita lakukan dalam mengawal pertumbuhan atau perkembangan anak-anak kita, wabil khusus anak-anak yang memang sudah masuk usia sekolah ya. Tadi yang membuat cemas adalah tadi, bisa nggak ya saya melanjutkan, anak saya melanjutkan ke jenjang berikutnya gitu. Dan teman anak saya apa, gawainya juga nanti atau handphonenya perlu disepakatin ya. Tadi di bahasan sebelumnya sudah kita bahas lebih detail begitu. Itu pun bagian-bagian yang sebaiknya orang tua lakukan ya dalam proses pengasuhan agar tadi tidak menimbulkan kecemasan yang berlebihan dan tidak cukup hanya merasa kecemasan ya. Kalau itu adalah potensi masalah harus sangat teridentifikasi dan dicarikan solusi terbaiknya, insya Allah. Tentu penasaran, apalagi kecemasan-kecemasan yang dilakukan oleh orang tua biasanya. Wah, kita sudah masuk di dua poin terakhir insya Allah. Poin keempat, biasanya takut terjadi sesuatu pada anak. Wah, kalau sekolah saya takut anak saya jatuh, apalagi takut anak saya dibully ya, sekarang sedang in ya kata bully begitu ya. Takut anak saya dijailin gitu, apalagi banyak hal ketakutan-ketakutan seperti itu. Apa yang bisa kita lakukan Ayah dan Mama Hebat ketika anak-anak kita masih sangat
balita, masih usia balita, kemudian misal ya berangkat sekolahnya diantar siapa? Pengasuh atau ada pengasuh, atau bahkan punya guru kelompok di TK gitu ya, itu bisa kita sepakati bersama, Bunda atau Bu Guru gitu ya, atau kita sampaikan mungkin ke asisten rumah tangganya begitu. Nanti kalau adik jatuh, ini yang harus dilakukan. Kalau bahasa kerennya standar operasional prosedur misalnya ya. Nah nanti kalau adik misalnya minta lagi jajan, itu sudah disiapkan ya cemilan yang sehatnya seperti ini. Itu adalah bagian-bagian kita mengantisipasi agar kita tidak memiliki ketakutan yang berlebihan kepada anak kita. Ya, dulu takut anak saya lapar gitu ya. Padahal udah disiapkan misalnya snack atau makan siang di sekolah, itu diantisipasi. Tambahan bekalnya misalnya roti atau seperti apa begitu ya. Termasuk keamanan bermain misalnya. Ini biasanya usia dini ya, anak-anak PAUD begitu, anak-anak TK yang keamanan secara fisiknya perlu diperhatikan. Sehingga tadi sebenarnya nyambung di poin sebelumnya, ketika pemilihan sekolah lihat juga sarana prasarananya anak aman tidak gitu ya, ini berbahaya ataupun tidak. Termasuk mohon maaf ya ayah dan mama hebat, karena berita di mana-mana dan kita mengaksesnya begitu cepat, ketakutan orang tua ketika ada penculikan gitu ya. Sehingga bagi orang tua misalnya yang menggunakan jasa transportasi, memastikan tuh supirnya aman, kayak gitu ya, supirnya aman, orang baik begitu ya, indikatornya seperti itu. Karena bisa jadi kita rumahnya paling jauh gitu kan, akan diantar paling telat, itu pun bagian-bagian yang harus kita lakukan ya, punya kontak supirnya dan sebagainya seperti itu. Termasuk ayah dan mama hebat waspada ketika misalnya di rumah itu ada di luar anggota keluarga inti, di luar ayah, bunda, anak. Ada om misalnya ya, anak kitanya sudah beranjak dewasa misalnya, itu pastikan ada batasan-batasan ya, ada batasan-batasan yang kita sepakatin. Karena tidak selamanya kita 24 jam melihat anak itu pun bagian yang harus kita bentengi, di-prepare gitu ya, tadi direkayasa lingkungannya begitu untuk menjamin keamanan anak-anak kita ya, baik keamanan fisik maupun keamanan psikis ya. Kemudian yang terakhir adalah pada akhirnya nanti orang tua sedikit cemas juga ya, anak akan menemukan kehidupannya sendiri. Oh iya ya, tugas orang tua insya Allah lillah, karena mendidik ini adalah amanah Allah kan begitu ya. Mencoba mencarikan potensi terbaik anak kita apa, kemudian memaksimalkan melalui proses belajar berlatih, termasuk di dalamnya adalah pemilihan sekolah ya. Tapi pada akhirnya nanti anak punya takdir, punya kehidupannya tersendiri gitu. Kadang-kadang kita cemas, ya Allah saya bisa nggak sih nanti mengantarkan dia menjadi anak istimewa gitu ya, pemimpin orang-orang yang bertakwa, apapun profesinya bisa memberikan nilai manfaat. Pasti ada kecemasan-kecemasan seperti itu ya Bunda ya. Wabil khusus di anak-anak yang mungkin sudah akan menjelang lulus kuliah, bahkan sudah mulai kerja, sebentar lagi barangkali masuk usia pernikahan gitu ya. Ada kekhawatiran lah ya di orang tua gitu ya. Duh nih anak saya nanti akan menemukan jodoh terbaiknya enggak ya gitu ya. Nanti dia bahagia enggak ya dengan pernikahannya gitu ya. Ada kecemasan seperti itu. Sehingga memang ayah dan bunda, kalau kita punya kecemasan seperti itu, segera eksekusi saja. Oke, kalau memang anak kita misalnya usianya menjelang pernikahan gitu ya, mulai dibahas dengan anak-anak kita. Misalnya, nak, ayo punya kriteria apa nih untuk calon suami ya, kasih note misalnya. Kalau kita merujuk ke Rasulullah, ini indikatornya ya. Harus yang paling prioritas adalah
baik akidahnya dulu. Insya Allah kalau baik akidahnya gitu ya, agamanya baik, insya Allah nanti aspek-aspek yang lain akan ngikut. Kayak gitu. Nanti prosedurnya misalnya, yuk kita bikin proposal misalnya gitu ya. Calon yang akan misalnya tertarik dengan anak kita disiapkan dimasukkan dalam proposal misalnya. Karena dari proposal itu nanti terlihat bagaimana dia akan mendesain rumah tangganya, bagaimana dia akan mendidik istri dan anaknya, bagaimana dia akan melihat dari awal membangun kemandirian finansialnya, bagaimana nanti dia calon suami ini begitu ya, menjadikan hidup dan rumah tangganya adalah punya visi dakwah. Dari situ kita kelihatan. Karena ketika kita akan menikahkan anak perempuan kita misalnya dengan seseorang, pastikan ya seseorang itu kan sebenarnya mengambil tanggung jawab orang tuanya. Karena orang tuanya ketika anak perempuannya udah menikah sudah selesai tuh tanggung jawab pendidikan, sudah beralih begitu. Harus sangat selektif tentunya nanti mencari calon suami ya untuk anak-anak kita. Termasuk misalnya ayah bunda yang kemarin anaknya baru selesai SMA, akan memilih perguruan tinggi. Perguruan tinggi ini baik nggak ya untuk akidah anak saya? Bagaimana di kampus itu misalnya pengalaman organisasinya, pergaulannya, itu pun bagian-bagian yang perlu didiskusikannya. Anak-anak usia tamatan SMA ataupun yang sudah kuliah itu kan sudah sangat dewasa ya, sehingga kita ngajarinnya kan nggak seperti anak balita begitu, dengan di bawah satu tema biasanya sudah nyambung ya. Itu pun untuk meminimalisir tadi ya kecemasan-kecemasan. Atau bahkan ya tadi ya bunda ya, anak saya masuk SMP mau ke SMA, SMA kan biasanya goalnya perguruan tinggi, sekarang luar biasa masuk perguruan tinggi. Pelajari betul tuh ayah dan mama hebat bagaimana kurikulum di sekolah itu. Sekarang misalnya implementasinya kurikulum Merdeka Belajar gitu ya. Di kelas 10 itu belum ada penjurusan. Beda dengan kita kemarin gitu. Oh, dia baru akan nanti memilih mata pelajaran yang terbaik itu sesuai dengan rapornya. Berarti kita akan dorong anak kita dari kelas 10 belajarnya sangat sungguh-sungguh nak. Karena dari kelas 10 nanti sudah ketahuan potensi maksimalnya di mana. Di kelas 11 mungkin anak-anak kita sudah kita bangun nanti kira-kira mau kuliah mengambil jurusan apa. Gitu ya. Sampai begitu gitu. Sehingga nanti sekarang bahasanya seleksi masuk perguruan tinggi negeri, UTBK, ujian tertulis berbasis komputer gitu ya. Kalau sekolah itu misalnya memang belum sangat banyak melatih anak-anak kita untuk siap UTBK, ya mau nggak mau pilihannya misalnya adalah wayana agar kau nanti survive gitu ya, bisa mencapai cita-citamu, kamu dari kelas 10 misalnya bimbel ya kan, cari bimbel yang dekat rumah, yang aman begitu ya. Itu pun bagian-bagian yang harus kita upayakan sehingga kita tidak cemas gitu kan. Karena nggak selesai dengan cemas. Cemas ini kan sinyal ya, sinyal akan ada potensi masalah. Sehingga masalah itu harus dikelola dengan sangat baik. Wah ya, di poin 5 ini kita ngobrolnya dari usia apa tadi ya, balita, SMP, SMA, dan yang ya lulus perguruan tinggi, yang sudah mulai kerja, mau menuju pernikahan gitu ya. Itu biasanya juga di seluruh jenjang usianya. Wajar saja sih sebenarnya orang tua punya kecemasan-kecemasan yang 5 hal tadi ya, ayah dan mama hebat. Tapi sekali lagi Bu Wiwi mengajak wabil khusus ke diri sendiri, jangan hanya berbicara wajar nggak kecemasan ini, tapi kecemasan ini harus dicari tahu begitu ya, agar saya tidak cemas terhadap hal tersebut, apa yang harus dilakukan. Jadi kayak punya tindakan preventif begitu ya, sehingga kita ingin mendidik anak dengan bahagia, dan kita ingin anak-anak kita juga tumbuh kembang dengan bahagia sesuai dengan tahapan usianya, dan semoga kita menjadi orang tua yang hebat begitu ya, yang membekali pendidikan dan pengasuhan putra-putri kita bukan hanya dari aspek akademisi saja, tetapi dari hal tadi ya, penanaman akidahnya dulu,
kemudian interaksi sosialnya gitu ya, pembangunan mentalnya, pembentukan karakternya gitu ya, ayah dan mama hebat ya. Kita ingin semuanya kita optimalkan, proses pendidikan itu ada di anak-anak kita. Sehingga yang Allah tentunya inginkan bahwa anak-anak kita bisa menjadi pemimpin orang-orang yang beriman, artinya apapun nanti profesi anak-anak kita, dia akan menjadi terbaik begitu ya, yang bisa menjadi penyelamat umat. Tentu ini menjadi cita-cita besar kita sebagai orang tua, insya Allah. Sehingga ayah dan mama hebat, mari jangan pernah berhenti untuk belajar begitu ya, dan setelah belajar adalah berjuang luar biasa untuk bisa mengamalkan, termasuk tadi kalau kita punya 5 kecemasan ya yang dialamin oleh ayah dan mama hebat sebagai orang tua, sekali lagi ayo tilik begitu ya, kecemasannya itu di mana, masalahnya di mana, dan harus ada upaya yang sangat sungguh-sungguh untuk bisa keluar dari kecemasan tersebut. Sehingga Masya Allah ya, sekali lagi amanah besar pendidikan putra putri kita bisa kita jalankan dengan sangat baik. Masya Allah, ini saja barangkali yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.